Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Video ini saya bikin jam 3 setelah kegiatan Mas Bro selesai. Saya akan memberikan motivasi aja untuk kalian dengan market turun. Tenang, tenang, tenang dan aman. PP, BTH, BTH katanya, PP, ETH, BNB, Solana yang bagus-bagus, Cardano, Polygon, Uniswap, Fanfan, Aster, aman. Ya, itu koin-koin yang lagi hit bertahan di saat bear market bertahan dan setiap bull market terbang. Jangan ikuti sesaat jangka pendek ya. Cardano saja akan kolaborasi dengan SpaceX yang mana 130 triliun dolar ya, itu saham, total saham global keuangannya segitu, itu udah meluas secara global. 140 triliun dolar itu obligasi ya. Untuk emas kalau nggak salah 29 triliun dolar, untuk BTC 25 triliun dolar. Tapi akan tetapi menariknya, BTC masih dalam kripto keseluruhan masih dalam tahap awal karena populasi penduduk global itu baru 3% yang mengenal kripto. Setelah Clarity Aset nanti disahkan, semakin mengglobal ke depan, maka kita termasuk beli yang awal yang kesananya akan cara sendiri sudah memperingatkan investor jangan pada takut, asalkan koin-koin yang bagus-bagus ke depan akan melejit, kripto akan melejit di bawah Trump dengan SEC ataupun Fed sudah dikuasai orang-orang Trump. Sabar ya. Dan info yang menarik yang sudah saya sampaikan di video semalam, bahwa Trump ini sudah kalah dengan Iran. Diperingatkan, ditelepon sama si Putin. Putin itu masih mending bisa nego karena ini menyangkut dunia. Kalau sampai Trump gak hentikan perang, sampai pemimpinnya sudah dibunuh Iran, kemudian Iran itu emosi, mau dihancurkan, mau dibantai, mau dimusnahkan, maka pertahanan terakhir dia akan tembakan nuklir diledakkan, paling enggak pertama ke Israel. Dengar-dengar itu yang akan meledak apa? Di langit Israel, dua mbaknya sedunia. Ini nggak main-main. Makanya si Putin itu sampai ngebel si Trump, hati-hati Trump loh, karena berdasarkan intelijen yang saya dengar itu ya, bahwa Iran itu yang dibom itu bunkernya 2, tapi nggak terjadi ledakan apa-apa, dan di sana nggak terjadi berita kehebohan di Iran itu, artinya nggak kena, masih sangat dalam. Uranium nuklir itu masih sangat dalam. Dengan dengar itu Pak siapa itu menceritakan juga, yang pernah menjadi duta besar di Iran sana, dari Indo itu kan pernah jadi duta besar di sana. Artinya dia itu kan mempelajari budaya apa, ilmu yang di sana itu dia pelajari, dia menyampaikan seperti itu, bahwa Iran itu luasnya melebihi Indo. Semua itu disebar di mana-mana, nggak satu titik. Jadi ini uraniumnya, nuklirnya, ini pelontarnya di sini, ini semua dipisah-pisah. Dan waktu Sandra ada 150 Sandra AS di Sandra tahun berapa itu sudah lupa, di Sandra sama Iran itu gagal membebaskan Sandra. Di AS itu, di Sandra itu sama Iran itu gagal membebaskan Sandra. Alasannya apa? Alasannya itu badai gurun. Mana tentara kalah dengan badai gurun itu karena nggak bisa, paling terdeteksi 1 atau 2 Sandra saja, yang lain tuh nggak bisa ketemu karena menyebar. Dan itu infonya seperti itu, bahwa isu-isu desas-desus, jikalau AS betul-betul nggak segera dihentikan, tapi tetap dia riset sendiri ya, karena ini berita yang saya dapatkan seperti itu, kalau AS nggak segera hentikan perang, nggak berdamai, Putin memohon kepada Trump, telepon Trump untuk hentikan, untuk damai. Masalahnya bahaya, karena di dalam
negara di dunia itu belum ada yang punya nyali ledakan nuklir. Perang Ukraina sama Putin, beruang merah si Rusia tuh punya nuklir tapi nggak mau, nggak bakal berani. AS sendiri nggak akan berani. Siapapun negara di dunia ini belum pernah ada yang berani meledakkan nuklir. Dahsyatnya, wow, dahsyatnya. Ini bukan bom atom, nuklir berjuta-juta ledakan kali lipat daripada nuklir yang di Hiroshima dan Nagasaki, nggak main-main. Dan ini kalau uranium yang untuk buat untuk energi listrik itu bisa dikendalikan, bisa dihentikan ya. Ini nggak bisa. Nuklir ini meledak maka akan terjadi ledakan terus. Semua akan merembet ledakan terus, dan ledakan itu, kecepatan ledakan itu melebihi daripada kecepatan cahaya. Walaupun itu yang pertama yang akan ditembakkan di ledakan nuklir di atas di langit Israel, dampaknya sedunia. Makanya Putin di Trump kalau masih waras damai. Karena apa? Apapun kalau sudah betul-betul kejepit Iran, apalagi kalau atas nama maaf ya, kalau harga diri, mempertahankan diri, harga diri apapun akan dilakukan, namanya mempertahankan diri, harga diri. Apalagi kalau udah menyangkut jihad agama, wah ngeri lagi. Udah nekat tiba-tiba diledakkan, sudah kepepet, pemimpinnya sudah dibunuh juga. Ini bisa terjadi. Makanya si Trump, si telepon sama si ngebel si Putin tuh ngebel si Trump, ini rame infonya. Makanya kita pemain kripto tenang. Barangkali setelah nanti betul-betul damai, clarity asset disahkan, US pemilu di Agustus atau Agustus sama September ya, kemudian nanti clarity asset disahkan, jadi kripto menjadi booming, semua ambil sejajar dengan saham MC-nya, wow, bisa terjadi ledakan, terutama ya BTC, ETH, ya BNB, Solana, meme-coinnya PP, ya itu yang saya harapkan Cardano. Jadi kripto itu Charles juga menyampaikan jangan melihat fluktuasi harga jangka pendek, mencari cuan sesaat, kedepannya akan jos, blockchain akan kolaborasi dengan SpaceX itu ya. Makanya saya bilang kan, kalau usaha yang saya rasakan sendiri, saya sebagai pengusaha pernah di Jakarta sampai 13 kontrak dengan karyawan yang banyak, kena jarahan habis ya. Usaha warung sembako juga pernah habis. Apapun ada risiko. Pertanian bapak saya juga lagi diserang hama tikus. Yang di sini daerah Brebes, Tegal, yang tanam cabai ataupun mengkreng cabai kan, sama mengkreng cabai bawang ya, bawang merah. Kalau pas lagi panen harga murah, makanya dia rugi besar, hancur-hancuran, melebihi pada kripto. Kalau itu turun ke bawah nggak busuk, masih dipertahankan, asal koin-koin yang oke ditunggu sampai nanti siklus berikutnya pam, karena ada geopolitik global yang kacau ini. Tapi kalau urusan mengkreng, urusan bawang, pas udah obatnya itu mahal-mahal, ngeri. Petani bawang itu orang-orang sukses, dari bapak pengusaha ini yang ngebun luas itu, kalau petaninya itu paling sedikit-sedikit ya, itu yang ngebun bawang luas-luasan itu banyak orang-orang kaya modal besar tuh, nggak main-main. Tahun ini obatnya ini, tahun depan sudah kebal lagi hamanya yang mahal lagi. Ngeri juga loh usaha bawang itu. Kalau lagi kaya lagi banget nggak sembarangan juga. Dan kalau dia panen pas harga murah, mengkreng bawang harus dijual, nggak bisa nggak dijual, walaupun rugi dijual kalau nggak busuk. Saya pernah ini kan, di sini ada bantaran sungai, baunya minta ampun, busuk sekali. Apa itu Pak? Mengkreng cabai merah dibuang di pinggir kali, dijejer di sana, busuk. Karena untuk biaya nggak cukup, untuk biaya yang kerja untuk memanen yang metik itu. Saya pernah itu dulu ingat tahun 2012 kalau nggak salah, itu Rp1.000. Rp1.000 yang nggak buat ongkos yang metik, nggak cukup toh. Itu yang terjadi. Tapi kalau lagi mahal ya
kalau lagi mahal di sawah malam-malam pun ke sawah ngopi ngerokok mau begadang ramai di sawah jagain bawang supaya nggak kena curi itu sih katanya. Jadi kok rame-rame ini malam-malam di sawah kan orang kadang-kadang keluyuran juga saya keluyuran. Jadi waktu itu kan saya punya kenal temen dari Jakarta, dia tuh lagi nyabluk sungai gitu, nyabluk sungai alat berat disewa sama teman saya karena saya juga kadang-kadang di sini kan teman kan ada yang punya proyek pemerintah itu pengurasan kali itu kan saya kenal kan, jadinya kenal kadang ngobrol sama tukang bekonya ini apa ya ngerokok bareng ke sawah sambil bakar-bakar belut, di sana kan banyak belut tuh itu gitu. Jadi kalau lagi rame ya banyak di sawah orang nungguin, lagi nggak laku ya boro-boro dibuang-buang. Itu yang terjadi kawan. Makanya di dalam kripto kita santai aja untuk sampingan dan di samping kerja yang lain. Sebetulnya sih kalau kita melihat kripto ini untuk ukuran saya yang pernah bisnis di Jakarta, counter habis 13 counter kena penjara tahun 92 yang usaha sembako, ini setara level saya ya, orang kecil. Belum kalau beda dengan level-level yang usaha hotel, usaha warung pijet lain lagi. Itu mungkin ya di kripto nggak pas. Kalau saya di kripto tuh menurut saya paling nggak berisiko kalau kita membeli, asal sabar beli BTC, BNB saat bear market kita tunggu sampai bull kita jual. Yang biasa orang rugi itu kan ketika murah kayak gini itu kan pada lari, nggak pada mau beli toh, pada takut toh. Ya, ketika nanti udah mahal masuk udah mahal masuk itu kesalahan. Dan juga yang sudah masuk sekarang ketika sudah mahal kurang puas, serakah, kepengen lebih naik lagi, nggak tahunya dibanting kan, lebih cuannya lebih gede lagi, itu serakahnya kayak begitu. Makanya strategi sekarang 0,048 saat ini harga ataupun 0,05 itu masuk aja yang banyak 01 TP sekian persen, 02 TP sekian persen, modalnya kembalikan, cuannya diambil 0,3 TP di sell order. Jadi sekarang nggak apa-apa. Jadi nanti itu kok sampai harga berapa itu udah mebel terjual. Jadi kita nggak pusing lagi 7 keliling, modal sudah kembali, cuan sebagian sudah dapat. Itu begitu, jangan serakah. Keserakahan itu nggak hebat, nggak beres itu. Mas Bro itu cuek santai aja. Harta benda itu memang di sana nanti nggak dipertanggungjawabkan. Hati-hati hai manusia, teman-temanku yang dekat saya, memberikan sedikit himbauan saja. Namanya orang hidup tuh amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak kita bisa asal hidup sendiri ataupun masuk surga sendiri, nggak bisa. Di sini berkaitan, sholat pun berjamaah berkaitan. Kalau kita ada kezaliman kita bisa ngasih tahu itu sesat, itu salah, itu mabuk, judi, zina, jangan. Kenapa kita nggak kasih tahu? Kita dosa. Kalau sudah ngasih tahu kok dia nggak mau juga, ya itu salah dia. Kita udah nggak beban dosa. Contohnya kalau pasang susuk di bibir yang perempuan itu kan untuk sholat nggak sah sebetulnya. tapi banyak yang melakukan, tapi hak dia. Cuma paling kita kan memberikan info kalau mau dikasih tahu, itu aja ya. Semakin rasa saya makin ngerti kok, makin terasa. Setelah banyak melek malam, banyak kegiatan malam itu semakin terasa, semakin jelas. Kadang-kadang saya tuh lagi heran gini, saya habis WA teman-teman WA itu, dia tuh belum balas kawan, tapi di dalam tidur saya itu saya tuh baca balasan WA dia, ini. Perasaan dia ke saya itu udah masuk. Saya WA gini, jawabannya ini itu udah ada. Setelah dicek di HP, oh ya bener sama. Oh ya dia WA kayak gitu. Tapi saya belum lihat WA-nya. Tapi saya masih dalam kondisi tidur itu. Jawaban yang di WA itu salah satu keanehan yang saya alami itu. Loh, dia kok saya belum baca WA-nya tadi kok jawabannya ini. Jawabannya ini kok sudah tahu ya. Coba lihat dicek. Itu saya juga penasaran juga. Itu kadang-kadang terjadi hal-hal yang begitu. Jadi PP ini dan kita lihat market cap-nya ya. Sebentar kawan. Market cap-nya 58, sudah 58 ke 93, historinya nanti tahun 2026 ini kalau bisa nanti di bawah 50 kita berjuang lebar. Duit masih, keuangan masih banyak ke BTC season. Kemudian di tahun 2017 kan di 37, tahun 2021 di
di 40. PTCD belum turun, geopolitik global sudah mulai akan mereda. Trump sudah dibel sama Putin, harus dihentikan, damai untuk Timur Tengah. BTCD-nya masih di atas, sabar ya, kripto nggak musnah, nggak hancur, santai aja. Memang lagi ketidakpastian pasar yang jelas gara-gara perang Selat Hormuz kemarin. Selat Hormuz kemarin sempat sudah dibuka, dengar ada info lagi ditutup kembali ya. Pokoknya hati-hati, makanya si AS udah diperingatkan sama si Putin, kalau nanti yang namanya emosi, orang emosi itu kan gimana ya, kalau emosi itu kan nggak waras kan, nanti menyesal setelah kejadian kan. Kita ribut marah-marah gitu ya, marah mukul-mukul sama orang gitu ya. Ya banyak kan kejadian kan, ada pembunuhan, ada apa, suami bunuh istri, istri bunuh suami, kan banyak terjadi. Teman bunuh teman, banyak terjadi kan. Setelah dibawa polisi, diintegrasi, apa terjadi? Penyesalan, nangis yang dalam kan, karena setelah sadar waktu emosi itu kan isinya jin setan yang punya tanduk ini. Nah ini yang dikhawatirkan nanti si Iran ini keluar tanduknya, tahu-tahu udah punya. Menurut informasi yang saya tahu itu, di sana itu ya ada info juga dari bekas duta besar yang di sana juga, itu udah penggandaan uranium itu udah tahap nuklir di satu udah ada. Jadi hati-hati, makanya si Putin ya jelas punya intelijen juga kan, makanya cepet-cepet kebel si Trump. Tenang aja kawan ya, nanti juga akan kembali lagi ya. Pokoknya semua turun, kita turun berjamaah, PP turun ya sudah, biar saja mau turun sampai ke berapa, yang penting nggak usah nafsu cicil ya, gocap cepek 200 saja. Nyicil kemarin itu hampir 2 bulan rutin 300.000, 200, kadang gocap cepek. Ini lagi berhenti nih, duitnya lewat renek. turun lagi tapi ya nanti nyicil lagi. Kalau di Bitem kan juga ceban juga bisa untuk beli, toh nggak harus beli yang banyak-banyak, tapi pembelian saja jadi agak, yang beli di atas agak jadi dapat harga murah di bawah gitu, jadi nggak beli di pucuk lagi. Itu memang DCA wajib dilakukan. Dan yang sangkut yang saya sangkut itu juga sangkut modal cuan kok, udah sangkut cuannya, karena kemarin waktu pas 0,46 itu nggak di TP semua, yang nggak di TP semua, jadi masih ada 30% itu yang sangkut. Tapi kan saya udah TP 70% itu kan udah cuan kenyang itu ya. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin, mumpung harga kendor, karena histori di 0,48, 0,47, ini 0,49, 0,05 ya, segitu-gitu aja, naik turunnya di situ. Dan PP holdernya juga meningkat terus, market capnya masih di atas 20 triliun, nggak soal naik turun hal yang biasa. Udah saya sampaikan tadi, yang usaha apapun, bawang aja bisa pas panen turun mengkleng, pas panen turun. Saya usaha di sana nggak main kripto, nggak ada hambatan, nggak ada kendala, nggak ada ujian cobaan, risiko ada aja. Lagi asik-asik saya masih, waktu itu masih bujang, usahanya maju, karyawannya banyak, duitnya tebel, wisata kemana-mana, ngajak keluarga, ngajak temen, pokoknya makan di mana tempat sesuka saya, mau makan model apa sampai melekok, duitnya ada, tasnya tebel. Waktu bujangan itu, tahu-tahu tahun 98 penjaraan. habis toh, tinggal yang modal. Waduh, saya pulang kampung aja pas penjaraan tuh bawa truk, kulkas 3, TV ada 7, macam-macam sisa-sisa di kontrakan itu. Saya juga sampai sempat punya rumah juga, saya jual tuh di Pamulang. Saya punya rumah, BSD dapat jatah dari perusahaan ya, PT Indo Realty Surya Persada di BSD Salim Group tuh kan, grup Indo. Karena karyawan di sana, saya sambil kerja sambil usaha, tahu bahwa di mall tuh, ini cara sewa setan, ini belanja di sini, ini karyawannya, cara pembayarannya salah seperti ini tuh, kita pelajari. Jangan jadi pengawas makan gaji buta aja, saya nggak gitu, pikirannya harus berkembang gitu ya. Dan saya di Pamulang itu saya beli tanah, belikan rumah, cuma saya jual sama RT sana. RT-nya polisi orang Jawa, dia pun nggak pakai tetek bengek sama saya, yang penting ditempati aja. Ini Mas Bro,
hitung-hitung buat kontrakan, nanti diminta yang punya lagi juga nggak apa-apa, nggak ada surat-suratnya. Saya juga pertamanya gitu, akte jual beli doang, susah banget untuk bikin surat-surat. Punya tanah saya, yang lainnya punya lagi, ini punya lagi, apa namanya, waktu itu rumit gitu. Sama si Ngkong, yang Kong udah urusan saya, tanah Ngkong ini saya yang pajak, saya yang bayar, ya ini suratnya udah akte jual beli aja, masalah surat-surat nanti gitu aja. Jadi ya kata RT-nya sana, ribet mas bro, saya juga punya rumah di sini bagus gini juga nggak ada surat-suratnya. Oh gitu ya pak, ya udahlah ngikut aja. Nah ya itu pas saya pulang, saya jual ke RT, artinya polisi pas orang Jawa juga, orang nggak tahu Jawa mana, saya lupa, Solo atau nggak salah. Ini mas bro tak beli saya ya, nggak usah pakai surat-surat, nggak apa-apa, udah hitung-hitung sama buat kontrakan itu. Nanti kalau besok, saya juga rencana besok pulang ke Jawa, kalau ini diminta di yang punya karena nggak ada suratnya ya bodo amat. Kalau masih punya saya, setiap bulan terima uang kontrakan gitu aja, banyak tanah-tanah gitu. Di Pamulang saya pernah di Gang Salak, saya beli rumah juga di sana. Oke ya, ini itu aja yang saya sampaikan untuk pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, holding saja tambah muatan. Nggak usah kita takut, kita juga laki-laki, usaha apapun ada risiko, kadang tidak berisiko, dan kita barangnya nggak busuk, tunggu sampai betul-betul sticking, dihentikan. Yang positif diambil, yang buruk ditendang, dan dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Ini udah hampir jam 4, nanti kita akan sebentar lagi, setengah jam lagi sholat subuh, baru sholat subuh ndekok. Nanti ketemu lagi siang. Salam jadi kenal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Jos.